Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Cast dari film Mencuri Raden Saleh. Pertama kita undang sutradara dari film Mencuri Raden Saleh. Tepuk tangan yang paling berat untuk Mas Angga Dwi Mas Sasoko. Silakan Mas Angga untuk menempati tempat yang sudah disiapkan. Kemudian juga kita undang produser dari film Mencuri Raden Saleh, Mas Christian Immanuel. Dan kita undang juga jajaran cast dari film Mencuri Raden Saleh, Iqbal Ramadan, Angga Yunanda, Agnini Haq, kemudian ada Umay Syahab, Ari Irham, Atike Hasihan. Tepuk tangan lagi dong teman-teman media. Oh, tangannya dipakai buat foto ya. Kemudian kita undang juga ada Andrea Dian. Kemudian ada Janindra Bimo, Reza Hilman, Mas Dwi Sasono, dan juga ada Deo Bagusadeo. Welcome back Om Cio. Yes, silakan berusaha banget trending di sosial media, di Twitter. Malamnya teman-teman pemain bikin spesial di Twitter ya, ngobrol rame banget sampai trending di mana-mana Mas. Nah, ini yang kita pengen tanya juga, gimana sih Mas dari mulai menyusun konsep buat film ini, cast, kemudian praproduksi sampai proses produksinya, dan juga sampai post produksinya, dan strategi apa aja yang dilakukan, boleh ceritain nggak ke teman-teman media nih? Mungkin singkatnya dari kita mendevelop sebuah proyeknya itu sekitar 5 tahunan sampai skripnya jadi, bertemu dengan pemain-pemain yang luar biasa ini, itu kita approach dari 3 tahun sebelumnya, dan sampai mau syuting pun kita pernah terhambat bentar, delay karena ada PSBB dan sebagainya, sampai akhirnya kita syuting 1,5 bulan dan mendapatkan respon sangat positif. Waktu 17 Agustus kemarin sih memang itulah yang kita udah usahakan lama sekali gitu, dan bukan cuman kita bekerja dan menghasilkan sebuah film yang penting tayang. Kayak contohnya lo bilang kemarin Space rame gitu, itu Umay sendiri yang inisiatif, dan gue tahu bahwa orang-orang yang dipanggil tadi, ini bukan project yang just another project gitu. Mereka semua memberikan hatinya, berkorban. Mereka bisa move on ke project lain, tapi mereka memilih untuk stay di Mencuri Raden Saleh dan menggiringnya sampai nanti bisa ditonton tanggal 25 gitu. Wah, tepuk tangan dong. Ini mencoba pertama kalinya Visinema mengeluarkan film dengan teknologi Dolby Atmos. Dolby Atmos, wow. Yang bisa nanti ditonton tanggal 3 September. Yes. 2 September, September 2 ya. September. Jadi dengan teknologi Dolby Atmos. Betul, jadi kita pengen teman-teman yang memang sudah gak sabar nonton, bisa nonton tanggal 25, lalu ingin mendapatkan experience lebih soundnya dari semua adegan yang ada di filmnya nanti, itu kita akan merilis Mencuri Raden Saleh versi Dolby Atmos. Gitu. Oke, tepuk tangan dong. Jadi akan sold already. There are 66 screens in Indonesia alone that are fitted out in Dolby Atmos. Even this place here now is in Dolby Atmos. We didn't manage to play today in Dolby Atmos, but the sound was great today. Yes? yes. So imagine listening to Dolby Atmos. The driving scene just now, you're going to be part of the whole experience. It's going to be like you are in the movie itself. You're going to be part of the movie. You're going to feel the sound, the fighting scenes, the emotion that you got to figure out. But it's going to be fantastic. It's going to be great. If the sound is already this good, if it's in Dolby Atmos, it's going to be way better. This is going to be a great tackle. I can feel it. Thank you so much. Thank you. Hari ini Mas Angga dengan
apa ya, antusias teman-teman media yang udah ramai dan netizen yang juga udah ramai dari kemarin di sosial media Mas Angga untuk mencuri Raden Saleh ini? Mungkin sederhananya kalau selama ini kita skeptik sama film Indonesia bahwa kita cuma bisa bikin film yang itu aja, enggak gitu. Dengan tim yang muda-muda, nggak cuman mereka yang jadi pemeran utama, 6 orang ini yang masih muda-muda, tapi juga di sini banyak kru yang masih juga sangat muda. Di kru inti bahkan sinematografernya Bagus Tresna, mungkin ini film layar lebar pertama. Ada juga Abel Hurai, musik director. Abel mana Abel? Ada nggak Abel? Ada kah? Oke, Abel juga sebagai musik director. Teman-teman yang dengerin tadi musiknya keren misalnya, ini film pertamanya dia gitu. Film ini berusaha membuktikan bahwa ke depan mungkin batasannya tinggal imajinasi setiap filmmakernya masing-masing, bahwa kita bisa bikin apapun yang kita pengen bikin selama kita punya determinasinya, kita punya persistensinya, kita resilient gitu. Dan melihat respon beberapa hari ini, saya sih nggak bisa nyari kata-kata lain selain bangga sama semua yang terlibat. Sampai bahkan ketika misalnya orang bilang misalnya saya sebagai sutradara tapi juga CEO di Visinema, gimana sih prosesnya? Saya tuh sampai ngirimin semua pemain-pemain saya film masih offline untuk di-approve sama mereka. Wow. Jadi ngobrolnya sama, bahkan kita segitunya kita sayang banget sama project ini. Iqbal masih di Australia waktu itu, dikirimin ngasih beberapa catatan. Angga dikirimin, Umay diundang nggak pernah datang. Ari juga nonton, Ari juga kasih catatan. Jadi ini lebih film bareng-bareng sih. Iya. Film bareng-bareng, film yang kita sayang banget. Dan selama saya memproduksi ini bareng sama Christian, satu hal yang selalu saya sama Christian pegang, saya sama Christian bisa dibilang leadernya lah, karena kita yang mimpin prosesnya gitu ya, sebagai produser dan sutradara. Tapi kita pengen semua orang yang terlibat di sini itu suaranya didengar, karena ini film mereka juga. Dan itu yang membuat waktu penonton keluar bioskop dengan apa yang kita udah lihat tanggal 17, saya rasa karena energi itu mungkin ya gitu, bahwa ini film sama-sama, ini film kami bersama. Semua orang punya suara, semua orang pendapatnya dihargai, dan pendapatnya, pemikirannya, gagasannya jadi bagian dari film ini di akhir gitu. Orang ngerasa umur tuh jadi batasan sih dari awal ya. Orang yang punya komentar bahwa pemainnya muda-muda, masa ceritanya kayak gini gitu, nggak belajar sejarah. Tahun 1928 yang bikin Indonesia punya keinginan buat bersatu ya pemuda gitu. 45 yang nyulik Soekarno sama Hatta ya pemuda gitu. Calling terus yang muda. Ya kan? 66 ya pemuda gitu. 98 pemuda. Negara ini dibangun sama anak-anak muda gitu. Terus ketika ada film kayak gini, kalau anak muda suruh nyuri lukisan dari istana, ya paling bener ya ngajakin anak muda, bukan yang tua-tua sih. Yang tua-tua udah mikirin anaknya sekolah kan. Yes. Tepuk tangan dong untuk Mas. Gue ditawarin project Mencuri Raden Saleh, tadi dibilang dari 3 tahun sebelum syuting 2018 gitu. Gue emang udah excited banget sih, karena memang kan si genre pencurian ini bukan genre yang populer gitu ya, bukan genre yang familiar gitu, makanya nggak asing juga kalau akhirnya filmnya belum keluar cuma orang-orang ini mirip itu, ini mirip ini, apa segala macam, karena memang gak ada komparasinya. Tapi buat saya pribadi ini memang sebuah tantangan yang gede banget gitu, sebuah tanggung jawab yang akhirnya harus bisa saya selesaikan dengan baik, selesaikan bersama-sama, dan beruntung banget ketemu sama tim teman-teman aktor anak muda hebat, berbakat, kelakuan sedikit kayak setan sih dan juga director dan juga produser yang luar biasa, ngomong banget gitu ya. Kami di sini nggak dianggap sebagai bocah ingusan yang bisa dikatekin gitu, tapi juga sebagai kolega aktor yang
didengarkan lah gitu pendapat dan juga opininya. Jadi bersyukur banget dan semoga film ini bisa diterima sih dia sama Amin. semua orang di Indonesia. Iqbal. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru mau mulai, jangan mancing-mancing. Oke. Ya, pastinya bersyukur banget sih bisa ada di sini karena bisa dibilang ini salah satu momentum bersejarah juga. Jadi salah satu karya terbesar dari Visinema dan Mas Angga juga. Jadi beruntung banget bisa menjadi salah satu bagian dari film ini karena aku nggak tahu bisa ketemu sama teman-teman di sini itu di mana selain di film ini. Jadi terima kasih banyak atas kesempatannya gitu. Tapi kalau untuk ditanya gimana cara untuk menggali karakter masing-masing, mungkin kalau dari aku pribadi mewakili teman-teman, kita beruntung banget sih punya director Mas Angga gitu. Dia sangat memberikan waktu dan ruang yang sangat luas untuk kita sebagai pemain mencari kira-kira apa nih hal-hal yang pas yang bisa kita taruh di filmnya gitu. Misalnya kayak aku pribadi dapat waktu untuk workshop bareng sama salah satu hacker yang dimiliki Indonesia, salah satu yang terbaik bisa dibilang, Mas Teguh namanya. Dan di sana aku sama beliau mempelajari banyak hal, terus dikasih lihat gimana kira-kira kenyataan di dunia IT dan komputer tersebut, dan ternyata emang bisa dilakukan gitu. Jadi semua adegan-adegan Ucup yang ada di film itu beneran dipraktekkan langsung saat kita workshop gitu. Jadi aku semakin percaya kalau ternyata emang apa yang dilakukan Ucup ini bukan cuma hayalannya Ucup aja gitu, tapi emang beneran bisa diwujudkan, bisa dilakukan, dan itu yang membuat aku jadi semakin percaya kalau Ucup itu emang ada dan ya seperti yang kalian saksikan di film itu nantinya gitu. Oke, tepuk tangan untuk Angga Yunanda. Gimana sih, maksudnya ya emang diskusi bareng sama Mas Angga dan sama teman-teman cast yang lain kan juga cukup lama kan ya, kita readingnya lama banget karena emang ya untuk biar kita baal sama skripnya kan, dan gue sih ngerasa senang banget sama bener dong, kita sampai kayak kita reading lagi gitu, dan emang ya menyenangkan sih prosesnya. Jadi nggak ada treatment khusus apa gimana sih, paling emang gue sama Tuk aja riset juga ke bengkel ya kita beberapa kali. Iya, kita juga nyeritain dan saling ngasih input gitu loh satu sama lain, bukan cuma ya udah gue ngurusin Gofar aja atau Ucup ngurusin Ucup aja gitu, tapi semuanya gitu. Kita saling support satu sama lain lah untuk karakter kita masing-masing gitu sih. Siap, terima kasih Ubay. Itu salah satu kesulitan gue sih di film ini, karena di adegan itu gue harus nabrak 15 mobil. Wow. Dan itu lumayan cukup sulit ya, karena gue sama Gofar tuh di situ mulai kita berdua udah pucat banget sebelum gue menabrak mobil. Ada kali berdoa. Gofar nih udah gak kayak kakak ade aja nih kita. Dan ya akhirnya berhasil, gue turun dari mobil, kaki gue lemes banget tuh setelah nabrak-nabrakin. Cuman ya gue belajar rehearse scene adegan itu tuh 3 hari dan juga 2 hari buat bawa truk gitu. Dan akhirnya sampai sekarang ketagihan ya dari bawa truknya. Dia bikin simpe. Bikin simpe. Bahkan sekarang datang udah Kalau bawa truk sih gak ketagihan ya, ngedrive-nya ketagihan. ngedrive-nya ketagihan. Iya. Nah, Jadi makasih kesempatannya buat Mas Angga gitu. Nyesel kan bikin gue nabrakin 15 mobil Mas. siap, terima kasih Ari Ram. Oke, sebelumnya emang ini comebacknya aku kebetulan, dan kenapa aku bisa comeback lagi karena sebelumnya aku sibuk ngurusin suami tercinta, ngurusin kerjaan aku juga. Terus pas ditawarin film Mencuri Raden Saleh ini, kayak pas aku baca skripnya, aku merasa kayak tertantang banget, apalagi karakter aku sebagai Sita di situ kayak bikin aku bisa keluar dari comfort zone aku, karena aku harus latihan fighting, hafalin
harus beradaptasi juga sama suami sendiri yang sebenarnya itu gak gampang ya. Dan pressure ya. banget sih, lebih pressurean syuting sama kamu daripada sama Mas Angga. Happy banget bisa gabung di project ini karena pertama aku percaya banget sama Mas Angga, sama Visinema juga udah mempercayakan aku bisa main di sini. Jadi kayak very happy sih bisa gabung di sini. Siap, tepuk tangan dong untuk Mbak Aurelian. Thank you. Kita sekarang jahat apa baik Mas Angga? Ini belum diungkap belum. Tapi pas pertama kali ditawarin karakter ini sama Mas Angga, gue yakin Angga tuh ngeliat jiwa polisi dari gue. Wah, polisi. Soalnya Mas Angga tuh ada di sosial media juga kan, akhirnya bisa kerjasama dengan Mas Bimo tuh satu ini. Tapi sebelum ke Mas Bimo, Mas Angga dulu boleh Mas. Karakter TV kan biasanya polisinya cakep-cakep doang, yang cantik doang kan. Jarang gitu ada polisi ganteng. Ya udah. Diakui di depan media polisi ganteng. Di headline ya guys. Oke, Mas Bimo. Nggak usah bahas polisi yuk. Oh iya benar. Benar Mas, terima kasih. Mas Bimo, lo gimana di karakter ini pada saat saat dijelaskan oleh Mas Angga, terus perannya di Mencuri Raden Saleh ini ada adegan sulit juga kan sama Piko lompat gedung gitu? Iya, tapi kalau ngomongin soal pendalaman karakter dan lain-lain, kayaknya itu udah jadi tanggung jawab masing-masing aktor gitu kan, dan udah pasti udah jadi pertanyaan yang udah lazim lah ditanya. Cuman kalau untuk adegan-adegan yang seru, yang paling nggak pernah gue lupain salah satunya itu yang adegan ngelompatin gedung sama Iqbal. Beres ngelompatin gedung itu, gue nanya, gue pikir lu tuh putih Bal, ternyata lu pucat ya gitu. Dia bilang, gue pucat. Lu gak berani ya? Gue juga. Jadi dua itu gak ada yang berani, cuman gue sotak aja. Tapi gue belum nonton, yang penting gue harap adegannya keren banget. Dan kenapa Bal berdiri, gue kira marah. Habis dibilang pucat. Ya bener, itu bener. Ya sama, ya terima kasih Visinema dan Mas Anggia bisa memilih pemeran di luar dari kehidupan pribadinya. Karena jujur gue sejak punya tato, gue hidup di dalam stigma orang yang punya tato nggak bisa main peran A, B, C, D, E, F, G. Salah. Salah satunya ada Mas Angga yang bisa ngasih kepercayaan itu. Sama Om Tio ya. Siap, terima kasih Bimo, thank you. Ada boleh ceritain keseruannya gimana sama Agni ini juga di scene fight-nya Red Velvet, silakan. Oh ya, sudah datang bersama dengan kita Agni nih, pas banget ya lagi dibahas scene fighting, silakan. Wow. Agni nih silakan. Oke. Berarti lanjut Reza dulu ceritakan, nanti kita tanya langsung ke Agni nih untuk scene fightingnya, silakan Zab. Oke, scene fightingnya semuanya seru ya karena pas tahu memang back to back sama Agni ini hak yang memang kita juga pernah kerja sama bareng sebelumnya dengan tim produksi Mas Angga juga pernah kerja bareng sebelumnya, jadi prosesnya tidak membosankan dan prosesnya sangat mudah gitu karena itu tadi karena kita udah kerja sama bareng berkali-kali, jadi prosesnya yang kita jalanin selama workshop, selama persiapan lancar-lancar, seru, dan saya harap juga scene fighting yang saya kerjakan di film Mencuri Raden Saleh ini juga bisa diterima dengan baik dan tidak lupa begitu aja gitu, karena yang saya concern di setiap scene fighting saya selalu jagain memorable yang akan penonton tangkap setelah nonton filmnya sih, setelah nonton scene fighting itu sendiri gitu. Siap, terima kasih Reza, ilmu tepuk tangan untuk Reza. Pakai gaun, ya kan? Tapi ini boleh ceritain keseruan selain scene fighting juga adegan yang lainnya mendalami karakter ini seperti apa untuk seorang Agni ini, silakan. Oke, kalau di sini pastinya Agni itu beda naskah dulu, setelah beda naskah, beda skrip, baru masuk pendalaman karakter. Persiapannya kurang lebih 6 bulan, sempat berhenti karena ada wave 2, terus lanjut lagi, jadi cukup matang untuk pendalaman di sini menjadi Sarah gitu. Dan udah
bekerja sama dengan Visinema bukan yang pertama kalinya, jadi udah lebih santai juga. Dan di sini ketemu juga bareng anak-anak berlima ini benar-benar profesional banget dan membantu aku untuk masuk lebih dalam ke karakternya Sarah gitu. Untuk proses castingnya, untuk proses persiapannya kita sebulan tapi dilatihnya menggunakan dress dan heels sekaligus gitu. Wow. Iya, soalnya teknisnya mungkin ribet kan kalau misalkan lagi di tempat syuting, jadi biar tahu kendala-kendala apa aja yang ada di tempat latihan gitu. Yes, oke. Terima kasih Agni. Mas Angga boleh silakan yang menambahkan? Enggak sih. Reza tuh kalau bikin video board pakai kamera HP. Oke. Ya kan? Jadi geraknya macam-macam. Dia lupa kalau waktu gue syuting gue pakai kameranya gede. Kalau gerak mesti pakai track, pakai macam-macam gitu. Tapi ya Reza menurut gue salah satu yang menarik dari Mencuri Raden Saleh, karena yang tadi gue bilang bahwa ada banyak banget anak muda yang kerja di sini. Biasanya kalau kerja sama Reza itu selama ini Reza tuh bantuin jadi asistennya Yayan Ruhian. Dan kita udah kerja sama sebenarnya di 2 project sebelumnya, Wiro Sableng sama di Benden Jodi, dan dua-duanya Reza aktif lebih banyak, maksudnya aktif dengan saya tuh untuk ngedevelop bagaimana menciptakan scene fighting ini nggak hanya sekedar gebuk-gebukan, tapi tiap gerakannya tuh seperti kayak berdialog gitu. Jadi ada dialognya, ada pace-nya. Terus kalau waktu pas Mencuri Raden Saleh ini juga saya sama Reza punya banyak sesi-sesi bersama untuk ngelihat apa sih yang bisa kita perbaiki dari 2 proyek kita sebelumnya, soal editing, soal menempatkan kamera dan segala macam. Jadi ini salah satu scene fighting di sini menurut saya salah satu fresh, yang bikin fresh untuk kita semua karena dikerjakan oleh tim yang fresh juga gitu, anak-anak muda yang saya rasa udah siap untuk ngerjain hal besar lain gitu. Yes, tepuk tangan dong sekali lagi untuk. Udah pasti satu skripnya keren gitu. Terus juga Angga udah kayak keluarga buat saya. Visinema udah sangat dekat juga. Terus pemainnya semua juga luar biasa gitu. Sama Iqbal pertama kali ya kita ya. Mirip nggak? Mirip banget. 11-12 ya. Gitu. Ya tentunya dengan peran saya di sini juga sebagai Ibu Diman itu yang saya jatuh cinta banget gitu. Nggak tahu gimana prosesnya, tapi kok ya bener kata Uma ya nggak usah bahas polisi ya. Karena kan ujung-ujungnya pasti ditanya pendalaman karakternya gimana gitu. Dalam banget gitu. Mencuri Raden Saleh. Ini Mencuri Raden Saleh. Ini Uma ya bang. Tapi saya menikmati prosesnya gitu, dan terus terang sih aku belum nonton ya, dan gak sabar nanti premiernya pengen nonton gitu, karena banyak yang DM saya gitu, dan mereka yang nonton di special screening kemarin, dan mereka semuanya puas, happy, dan mereka ngasih apresiasi yang sangat tinggi gitu. Gak sabar, dan saya yakin sih juga Pak Raden Saleh di atas sana juga pasti tersenyum dia. Ya, seperti kita semua di sini juga memberikan yang terbaik pasti gitu, dan menikmati prosesnya. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Mas Dwi Sasono. Dari karya-karya Mas Angga sebelumnya dengan Mencuri Raden Saleh ini, Om Tio silakan. Saya udah tahu cerita ini jauh sebelum berapa tahun ya nggak sebelumnya, 3-4 tahunan sebelum dibuat ya, udah cerita sama gue. Waktu bikin Surat dari Praha saya udah bilang sama gue, tunggu berapa film kemudian setelah ini lu pasti lebih bangsat dari sekarang. Dan kebangsatannya bisa dilihat dari film yang sekarang ini. Jadi film yang sekarang ini yang udah kalian lihat itu, saya bicara namanya Polisi ya. Ini film gue tuh keluar dari penjara. Ini film pertama gue. Tapi gue sebel banget karena gue harus ke penjara lagi di film ini. Penjara sih. Dan kita kembali.
Oke, Mas Angga udah nyeting ya. Narkoba kita ngomong. Emang di setting duduk ke sebelah. Iya, di nyeting dengarnya. Iya, Angga Mas Angga. Iya. Semalam saya nonton Bullet Train ya. Terus saya lihat, wah ini mah Bullet Train. Kalau secara teknis Amerika standarnya film, ya standar bagus lah. Tapi cerita dan lain-lainnya compared to this, sorry. Kalau Bullet Train saya kasih 4. Ini 8. Bener, apa? Brad Pitt tuh nggak ada apa-apanya sama Iqbal Ramadan. Gak mau yang ngomong loh, Brad Pitt gak ada apa-apanya sama Iqbal Ramadan. Duitnya banyak Brad Pitt. Udah rezeki ya? tinggal itu yang dikejar ya Om. Iya, terima kasih Om Jo. Ada lagi yang mau disampaikan Om Jo buat Mas Angga Sasongko? Lo harus stay di industri film ini karena Indonesia butuh orang kayak lo. Yes, tepuk tangan dong. Terima kasih Om Jo. Oke, ini film pertama jadi villain ya, jadi penjahat. Ya, jadi waktu itu aku juga udah tahu ya, maksudnya udah sering dengar ini akan menjadi big projectnya Angga. Tapi waktu itu belum di approach. Tiba-tiba ada dari tim Visinema ngundang untuk ngobrol-ngobrol. Wah, gila, menjadi bagian dari project besarnya Angga tuh pasti seru banget gitu kan. Pas sudah datang, dijelasin sama Angga karakternya. Dan semakin tertarik lagi karena karakter yang ditawarkan itu ya villain itu sendiri, dimana gue belum pernah meranin karakter seperti itu gitu. Dan kalau ditanya ngedalaminnya, mungkin karena gue kan nggak begitu tahu banget dalam tentang dunia kurator, dunia art yang dalam gitu ya. Jadi lebih ke pemahaman tentang itu sih. Dan ternyata forgery itu juga banyak terjadi dan ada banyak dokumenternya juga, beberapa lah dokumenternya. Jadi gue lebih banyak nonton tentang itu juga. Oke, tepuk tangan dong untuk Mbak Atika Siola. Terima kasih. Sedikit aja, karena kan sebenarnya waktu bikin skripnya kan kita bikin skripnya ini kayak kita ngebayanginnya kayak game teori gitu. Jadi game teori itu semua orang punya kartunya masing-masing, semua orang punya kepentingan dan punya liability dan leverage-nya masing-masing. Jadi itu kita breakdown. Dan waktu Dini tuh memang karakter terakhir yang memang gue tentuin, karena kita nggak pernah, ini semua nggak di casting nih gitu, karena semuanya emang dibayangin sambil nulis gitu ya. Waktu mulai ketemu sama game teorinya Dini, kan sebenarnya pada akhirnya udah pernah nonton semua kan ya? Ini udah yang di sini udah nonton semua. Tapi jangan di spoiler ya. Iya, jangan di spoilerin ya teman-teman. Sebenarnya kan pencurinya kan Dini. Pencurinya tuh bukan Piko, bukan. Pencurinya tuh Dini. Dini yang nyuri di kantor yang nggak mau disebut itu. Ya kan? Jadi perlu satu perempuan yang dia nggak usah ngapa-ngapain, berdiri aja, kita tuh segen. Gitu. Terus pas itu gue sama Christian tuh langsung lihat-lihatan bareng-bareng nyebut Atika Siolan gitu. Jadi ya kita langsung ngajakin Atika ketemu, terus ngobrol, dan setelah Atika oke, ada satu scene yang akhirnya ditambahin karena ketika Atika meranin ini kayaknya asik kalau dilakukan sama sosok Atika gitu. Sampai segitunya bagaimana kita nge-crafting skrip ini. Siap, terima kasih Mbak Atika, silakan. Jadi ini Dini ini bukan hanya memalsukan ya pencurian Raden Saleh ya, bajunya Raden Saleh juga dicuri sama Dini. Oh iya benar. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk segitunya mendalamkan karakter sutradara dan produser. Saya tambahin satu hal ya. Iya, silakan. Angkanya beruntung karena Satgasus sudah dibubarin. Kalau masih ada, ini film bisa, waduh, Satgasus parah. Anda udah disambung. Aduh. Kenapa jadi gue putrinya? Siap, terima kasih. Gue Sambo, Dini Sambonya dulu sih. Tepuk tangan sekali lagi dong. Sebenarnya kalau kenapa Raden Saleh, waktu
kalau kita mau cerita tentang seni rupa Indonesia, kita orang pertama top of mind tentu Raden Saleh. Raden Saleh pelukis modern, bapak seni modern Indonesia gitu ya. Bahkan sebelum ada Indonesia gitu kan. Lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro ini kan 1857. Tapi ya penangkapan Pangeran Diponegoro itu istilahnya, kalau Raden Saleh adalah Da Vinci, maka penangkapan Pangeran Diponegoro ini adalah Mona Lisa-nya gitu. Jadi nggak ada harganya sebenarnya. Waktu dikasih sama Dini 150 M, 10 juta dolar, itu adalah lukisan Raden Saleh termahal yang pernah dijual di lelang. Ada apa namanya, saya lupa, banteng kalau nggak salah. Jadi itu 10 juta dolar lakunya. Kalau ini mungkin nggak ada harganya lah ya, luar biasa gitu ya. Jadi ya kalau kita mau cerita tentang seni rupa Indonesia, kita harus mulai dari Raden Saleh gitu, dan Raden Saleh adalah top of mind. Dan kalau misalnya ditanya apa yang mau diceritain, ada banyak tulisan, ada banyak bacaan yang menurut saya keliru tentang Raden Saleh. Raden Saleh itu kan selalu digambarkan sebagai sosok yang sangat borjuis. Raden Saleh itu sosialita. Sebelum ada sosialita kita kenal ya, Raden Saleh itu sosialita. Kayak bajunya Atika gitu, yang Atika bilang kayak Raden Saleh. Raden Saleh itu adalah, bisa dibilang selain dia bapak seni rupa, mungkin dia orang yang paling fashionable dulu di Nusantara gitu. Karena dia bisa nyatuin antara baju Eropa dan Jawa. Raden Saleh juga seorang keturunan Arab, besar dan lama di Eropa, sehingga Raden Saleh itu dianggap, banyak yang bilang kalau Raden Saleh itu borjuis dan bukan seseorang yang istilahnya punya kepedulian terhadap apa yang terjadi di Hindia Belanda saat itu gitu. Selalu dianggap sebagai orang yang pro sama kolonialisme. Padahal kalau kita lihat dari lukisannya Raden Saleh yang ia lakukan terhadap penangkapan Pangeran Diponegoro ini, inilah yang sebenarnya saya mau ceritakan secara sublime gitu di film ini, bahwa sebenarnya kita salah menilai Raden Saleh, karena dari lukisan penangkapan Diponegoro ini kita bisa lihat sebuah statement perlawanan yang dia kasih. Ini lukisan yang memang sengaja dia buat untuk dihadiahkan kepada Ratu Belanda. Karena di Belanda ada lukisan yang dilukis oleh Piemen, seorang pelukis Belanda yang nggak pernah ke Nusantara, melukis tentang penyerahan Pangeran Diponegoro. Lukisannya di situ dilihat kalau Pangeran Diponegoro kalah, lalu kemudian Raden Saleh membuat lukisan, membuat interpretasi ulang terhadap peristiwa tersebut. Pertama yang dilakukan itu adalah dikirim dulu sketsnya. Ini nggak apa-apa ya, cerita dikit ya. Dikirim dulu sketsnya ke Belanda. Dan sketsnya tuh pernah dipamerin di museum di Galeri Nasional Singapura, dan saya pernah lihat sketsnya. Sketch inilah yang sebenarnya waktu saya melihat sketch ini langsung berubah cara saya melihat skripnya, langsung bongkar ulang. Kenapa? Karena di sketch itu beda banget sama di lukisannya. Di sketch semua orang digambar proporsional. Sketch ini adalah approval dari Ratu Belanda. Jadi waktu sketch dikirim, Ratu Belanda oke, dia di approve, baru dia bikin lukisannya. Waktu lukisannya jadi dan dia kirim, orang-orang Belanda itu dibikin kerdil. Beda banget sama sketchnya. Sketchnya tuh semuanya normal. Dibikin kerdil, kepalanya gede, terus Nisbi, dan kemudian angle-nya bener-bener dibikin opposite angle. Kalau angle-nya Piemen dari sisi kanan bangunan, ini dari sisi kiri bangunan. Kalau Piemen itu kelihatannya tengah hari, ini dibikinnya Nisbi, antara sore atau pagi kita nggak pernah tahu. Tapi Raden Salehnya dibikinnya naik, kepalanya ditegakin ke atas, dan sebenarnya untuk melegitimasi peristiwa itu ada 3 Raden Saleh di dalam cerita ini, dan bajunya dipakai sama Atika tapi dengan tiga warna berbeda gitu. Ada yang dia dan dengan 3 ekspresi yang berbeda juga. Ini nggak ada di sketch. Sebenarnya ini tuh kayak statement gitu bahwa Belanda tuh curang gitu. VOC tuh waktu nangkep
Pangeran Diponegoro tuh curang gitu, dan ini yang dia kirim sebagai sebuah bentuk quote unquote perlawanan. Bayangin ngasih, dan saat itu di Eropa kode-kode dalam lukisan itu penting banget gitu. Makanya kenapa ada Da Vinci Code segala macam, karena salah satu level of civilization mereka itu adalah bagaimana mereka bercerita dengan banyak kode di lukisan-lukisan tersebut gitu. Itu sih yang menarik dari Raden Saleh dan lukisan ini. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Mas Angga Wima Sasongko. Gampang. Iya. Tanya aja orang sekretariat negara karena mereka yang pegang lukisannya. Tapi pernah ada di foto di ruang makan di Istana Bogor. Pernah kelihatan juga suatu tahun di era SBY itu ada di Istana Negara di Jakarta. Jadi ya namanya lukisan ya bisa dipindah-pindahin ya, kecuali Monas kan nggak bisa dipindahin gitu. Jadi kalau Monas ya ada di situ juga, di situ terus ya kalau heritage sebenarnya ya buat gue porsi yang gue tampilin ini buat gue cukup, karena sebenarnya sama seperti bagaimana waktu kerjasama sama Om Tio bikin Surat dari Praha, atau bagaimana kita bikin Filosofi Kopi, selalu ada isu yang mau kita tampilin, dan bagaimana isu itu dibungkus dengan sesuatu yang lebih fun, lebih ngepop, supaya lebih accessible. Kita emang nggak mau cerita panjang banget tentang Raden Saleh. Kenapa? Ya Google aja gitu. Setelah penasaran ya Google aja. Udah ada di Google, ngapain ada di film kan? Ngapain bayar untuk informasi sesuatu yang bisa dapat di Google kan? Gitu. Dan banyak banget bacaan tentang Raden Saleh. Jadi ya kita mau fokus sama 6 karakter ini. Kita mau nampilin keseruan, kita pengen bikin penonton fun di bioskop, kita pengen bikin penonton deg-degan, tepuk tangan, ketawa, sedih, lalu kemudian keluar dengan rasa percaya bahwa film Indonesia bisa dibikin dengan level yang seperti ini gitu. Itu sih. Siap, dan kekompletan yang tadi Mas Angga bilang semua tadi kita merasakannya ya. Tepuk tangan dong. Kalau soal gondrong emang awalnya buat karakter, terus ternyata nyaman, jadi kayaknya mau gondrong terus. Terus saya mau bahas tentang satu hal yang menurut saya menarik banget. Di awal proses reading, Mas Angga tuh sempat bilang bahwa tujuan beliau untuk menciptakan karakter-karakter ini gitu ya. Mungkin gue bisa lebih ngebahas dari sisi Piko sendiri gitu. Dia pengen menciptakan sebuah karakter yang justru bertolak belakang sama stereotypical. Ketika lo ngomongin pelukis, ketika kita misalnya ngomongin painter, artis gitu ya, mungkin top of mind yang ada di kepala adalah jorok, jarang mandi, belel, kayak gitu. Sedangkan Mas Angga akhirnya memperkenalkan gue dengan 2 maestro yang ada di Yogyakarta, Mas Warmanto sama Pak Deddy Sufriyadi. Yang kalau misalnya gue nggak tahu mereka adalah pelukis hebat di Indonesia, gue nggak akan pernah tahu kalau mereka tuh punya profesi tersebut. Lalu ada orang-orang kayak Mas Arit Sunario, lalu ada orang-orang kayak Labadiu Piko, bener nyebutnya? Nama pelukis yang akhirnya menginspirasi nama Piko itu sendiri. Orang-orang yang nggak selalu fit in sama si stereotype karakter tadi gitu. Nah, itulah makanya alasannya kenapa akhirnya si karakter Piko seru banget buat dia explore, karena akhirnya jadi nggak ada kotak-kotak yang harus gua fit in di dalamnya gitu untuk menjadi seorang pelukis. Dan mungkin itu juga yang terjadi sama teman-teman yang lainnya gitu, berlima yang ada di sini. Siap, terima kasih Bang. Karena Bang dikasih waktu yang banyak, terus keleluasan yang menurut aku nggak ada batasnya. Jadi aku bukan cuma sekedar ngafalin skrip dan baca skenarionya aja gitu, tapi aku pribadi juga ya berusaha untuk menghidupkan dan kayak mencari tahu siapa Piko ini gitu. Ucup ini, sorry. Soulmate bro, soulmate. Iya, kayak udah satu banget ya. Orang ikut dinner gimana nggak soulmate? Jadi kayak sampai ke detail-detail kecil atau mungkin kayak kebiasaan-kebiasaannya itu aku berusaha untuk kulik-kulik lagi sendiri gitu, dan akhirnya jadi seperti ya Ucup yang ada di film gitu aja sih sebenarnya. Terima kasih. Mungkin karena kita diberi waktu yang banyak sih, itu yang membuat kita jadi bisa eksplor lebih banyak. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong sekali.